Renungan Harian Katolik, Selasa, 6 Januari tahun 2026. Belas kasih. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Markus bab 6, ayat ke-34. Saudara-saudara, belas kasih merupakan panggilan nurani dan seorang yang hidupnya selalu terarah dan menyatu dengan Allah yang Maha Kasih. Yesus memberi kesaksian luhur itu tatkala mendapati banyak orang sedang dalam kesulitan. Ketika menjumpai banyak orang yang berkerumun seperti domba yang tidak mempunyai gembala, Ia segera beraksi menyelamatkan mereka dengan mengarahkan pada murid-Nya untuk segera memberi makan kepada orang banyak itu. Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada orang banyak yang datang kepadanya. Pengalaman yang dialami para murid tidak lepas dari kehadiran Yesus. Yesus menjadi sumber terjadinya peristiwa itu. Kehadiran Yesus dalam kehidupan para murid mengubah segalanya. Dalam situasi yang terjepit karena harus memberi makan sekian banyak orang, Yesus memberi solusi melepaskan beban di pundak mereka. Kehadiran Yesus sungguh-sungguh mengubah suasana menjadi penuh sukacita dan damai. Para murid menyadari bahwa matahari sudah terbenam dan orang-orang berada jauh dari rumahnya. Karena itu mereka gelisah. Mereka bingung memikirkan makanan untuk orang-orang itu dan mereka berkata kepada Yesus agar menyuruh mereka pulang saja. Akan tetapi Yesus menjawab, "Kamu harus memberi mereka makan." Tentu saja mereka bertanya-tanya dengan jawaban Yesus itu. Dan mereka semakin takjub ketika Yesus mengatakan bahwa mereka mempunyai cukup makanan untuk dibagikan kepada semua orang. Dan begitulah kejadiannya. Yesus mengajar orang tentang banyak hal dan meminta para murid-Nya untuk memberi makan kepada mereka. Meskipun mereka sendiri hanya meminjam makanan milik anak kecil, yakni 5 roti dan 2 ekor ikan. Tuhan selalu melakukan pendekatan pertama untuk mengasihi. Sebab itu, kita juga diharapkan untuk membantu sesama sebagai tanda kasih. Sesaat setelah makanan berupa 5 roti dan 2 ikan itu telah disiapkan, Yesus tidak lupa mengucap syukur kepada Bapa-Nya, lalu memperbanyak makanan itu dan membagikannya kepada orang banyak. Mukjizat Yesus ini bermula dari hatinya yang tergerak oleh belas kasihan. Kasih-Nya tampak nyata bagi setiap orang yang mengikutinya. Dalam bacaan Injil hari ini, para murid tercengang menyaksikan peristiwa yang terjadi. Yesus membuat mukjizat di depan mata. Roti yang semula 5 potong berubah menjadi lebih dari 12 bakul. Ini sungguh luar biasa. Peristiwa itu sungguh membawa kebahagiaan yang besar. Mereka tidak hanya menyaksikan mukjizat Yesus, tetapi juga dibebaskan dari persoalan memberi makan sekian banyak orang. Solidaritas yang diteladankan Yesus ini merupakan wujud kesaksian penting dan mendesak bagi kita hari ini. Aneka bentuk keprihatinan terhadap orang lain hendaknya dilakukan dengan ketulusan, kesigapan, dan mesti dapat menjangkau kebutuhan konkret orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Saling membantu adalah sebuah tindakan kasih yang sangat bernilai. Tuhan Yesus sendiri memiliki skala prioritas untuk membantu orang-orang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Mereka mengikutinya dari dekat padahal Ia sedang bersama para murid yang baru kembali dari perutusan mereka. Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada orang-orang yang datang kepadanya. Kadang-kadang kita diajak untuk memberikan milik kita kepada orang lain. Godaannya ialah berpikir, kalau kita mempunyai cukup uang, waktu, bakat, keadilan, dan tenaga, maka kita akan membagikannya kepada orang lain. Yesus sedang mengatakan bahwa kita tidak pernah berkekurangan. Kita mempunyai cukup banyak yang dapat dibagikan, meskipun tampaknya hanya sedikit saja menurut penglihatan kita. Jangan memberikan alasan,
belum cukup untuk dibagikan. Sadarilah kalau kita mau membagikan milik kita yang sedikit ini, maka milik kita pun akan bertambah di luar perhitungan kita, bahkan akan ada banyak sisa. Sekalipun berkekurangan, kita dipanggil untuk memiliki rasa syukur dan semangat berbagi kepada sesama. Yesus, tolonglah kami hari ini supaya tidak lagi mengatakan bahwa kami hanya memiliki sedikit sehingga belum cukup untuk dibagikan. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.